kuliah kan biayanya mahal. Jadi aku tuh udah bertekad, aku pokoknya harus kuliah dengan beasiswa, walaupun ini di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kayak gitu sih yang pertama. Terus kenapa pengen juga, ya pastinya kita pengen punya duit sendiri lah ya, sebagai anak muda gitu. Jadi kan kalau dapat beasiswa, aku bisa dapat uang sendiri, bukan dari orang tua, bisa manage duit sendiri, dan bahkan bisa kirim ke orang tua kayak gitu. Nah, terus yang kedua, apa yang membuat aku yakin kalau program beasiswa ini bisa bermanfaat? Sebenarnya tuh justru awalnya aku cuma mikir ya, aku bakal dibiayai kuliah gratis di luar negeri gitu doang. Jadi yang aku pikir bukan manfaat dari beasiswanya sendiri banget, selain dia bayarin kuliah, tapi ya pengalaman aku aja di luar negeri. Tapi ternyata malah setelah aku masuk, baru aku tahu kalau program beasiswa aku itu ngadain banyak acara-acara kayak conference atau kayak camp leadership kayak gitu-gitu, jadinya bermanfaat banget. Terus kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita juga bisa konsul ke psikolog gratis kayak gitu sih. Jadi menurutku walaupun apa ya, kalau beasiswa tuh bukan sebenarnya bukan cuma dia biayain kita kuliah gitu, tapi di balik biayain kuliah juga bakal ada program-program lainnya, dan dengan dia biayain kuliah tuh juga udah sangat membantu karena kita nggak usah kerja part time susah-susah, ya kan, tetap bisa dapat duit dan harus fokus belajar aja, dan itu harus disyukuri dan jadi apa ya, tujuan utama untuk dapat beasiswa sih. Dan pastinya nggak ngerepotin orang tua kan. Manfaat terbesarnya. Apa ya? Aku rasa itu udah jadi apa ya, stigma umum, mahasiswa mana sih gitu yang nggak pengen kuliahnya dapat beasiswa gitu, udah dibayarin, dapat fasilitas lain. Jadi awal kenapa pengen dapat beasiswa, kenapa pengen dapat beasiswa, pasti awalnya pengen banget ngebantu orang tua dari segi finansial gitu. Karena memang ketika dapat beasiswa kan, kebetulan beasiswa aku ini ngecovernya itu selain ngecover biaya pendidikan, tapi juga memberikan uang jajan. Jadi alhamdulillah benar-benar meringankan banget orang tua dari segi finansial. Jadi alhamdulillah sekarang orang tua benar-benar nggak memberikan uang lagi untuk jajan ataupun lain-lainnya. Habis itu yang kedua, kalau kita memang pengen daftar beasiswa kan kita pasti tahu setiap beasiswa itu ada kriteria tersendirinya, baik ketika kita mau daftar ataupun ketika kita ingin mempertahankan beasiswa itu. Dan aku yakin kriteria itu bisa banget untuk kita memotivasi belajar kita gitu. Ketika awal kita daftar, oh ternyata syarat-syaratnya ini, pasti kita termotivasi gimana caranya agar kita memenuhi syarat-syarat itu. Dan juga ketika ternyata sudah dapat beasiswanya dan ada syarat-syarat juga nih untuk kita mempertahankan beasiswa itu, mau nggak mau kita juga akan berusaha semampu kita untuk bisa bertahan mendapatkan beasiswa itu dengan syarat-syarat yang udah diberikan gitu. Kenapa ingin dapat beasiswa? Rasanya semua orang ya pasti ingin dapat beasiswa gitu, karena kan biaya kuliah gratis, apalagi kalau Yayasan Khazanah ini tuh fully funded. Jadi emang kita datang ke Malaysia itu kalau istilahnya cuma bawa diri juga nggak apa-apa gitu, karena mereka yang menanggung semua gitu, uang jajan, uang kuliah, uang asrama, uang makan, bahkan untuk pertama kali datang itu kita ada dikasih uang apa ya namanya, settlement fees kalau nggak salah. Jadi untuk mensettlekan pertama kali kita datang ke sana itu untuk beli baju-baju kita, untuk beli peralatan kamar dan lain-lain gitu. Bahkan juga disediain uang untuk uang laptop gitu. Jadi emang bener-bener kayak datang aja bawa diri gitu, udah gitu. Jadi saya rasa memang semua orang ya ingin mendapatkan beasiswa. Tapi yang pertama itu mungkin motivasinya itu karena orang tua sendiri memang nggak mampu gitu kalau misalnya membiayai untuk sampai ke luar negeri. Bahkan mungkin kalau ke Jawa itu orang tua juga masih kurang sanggup gitu. Kalaupun nggak dapat beasiswa mungkin harus kuliah di tempat yang sama, di kota yang sama, di Lok Sumawe gitu. Nah karena udah dari lahir nih di Lok Sumawe sampai SMA, jadi ada keinginan untuk ya ingin belajar di luar gitu, untuk apa ya, untuk mendapatkan pengalaman lebih gitu, untuk lebih men-challenge diri, kira-kira dengan kemampuan segini bisa nggak bersaing dengan orang-orang di luar gitu. Mungkin itu sih motivasinya. Tapi kalau ditanya kenapa layak untuk dapat beasiswa, awalnya emang nggak pernah yakin gitu untuk bisa lolos. Tiba-tiba lulus nih tahap pertama, lulus juga tahap kedua, terus akhirnya sampai ke akhir gitu. Sebenarnya nggak pernah yakin gitu untuk lolos, cuman selalu berikan yang terbaik aja.
Karena kan kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu hasil apa yang akan kita dapat. Kayak, if you never try, you will never know. Sebenarnya awal masuk AUM tuh udah agak bingung dan agak ragu karena mahal. Tapi aku yakin kalau bisa dapat, soalnya banyak teman-temanku yang dapat juga. Dan banyak deduction fee lah. AUM tuh masih banyak lah kesempatan. Akhirnya aku yakin nekat aja daftar. Dan dalam proses pendaftaran, maksudnya dari aku masuk AUM sampai aku dapat beasiswa, itu aku pokoknya selalu berdoa semoga aku dapat beasiswa dan dimudahkan belajarnya. Kayak gitu terus diulang-ulang dan akhirnya ada kesempatan dan alhamdulillah aku dapat. Yang pertama karena koneksi sih. Soalnya yang membuat beasiswa tersebut adalah salah satu sosok yang sangat saya kagumi dan harapannya dengan kenal secara personal dengan beliau itu bisa kenal juga dengan orang-orang yang lain yang beliau kenal, serta dapat banyak wawasan juga yang mungkin nggak saya dapatkan di bangku kuliah atau di webinar-webinar yang umum ada gitu. Terus bagaimana beasiswa ini kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik? Menurut saya ya, kalau beasiswa Iman Usman ini yang pertama Iman Usman itu kan adalah sosok yang orang-orang pada tahu gitu kan. Nah, jadi secara nggak langsung kita bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang. Misalnya aja, kalau kita mau kuliah biasanya kan harus minta surat rekomendasi. Nah, dengan koneksi yang beliau punya, jadi nanti itu bakal dipasangkan dengan seorang mentor seorang mentor personal juga. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kuliah di tempat yang serupa atau di lokasi yang sama dengan mentor tersebut, kita bisa pakai rekomendasi dari beliau. Terus yang kedua, itu karena banyak banget ilmu-ilmu. Jadi kalau di beasiswa Iman Usman itu, dia sering ngundang mentor tamu gitu kan, untuk ngisi kegiatannya. Jadi kadang-kadang itu dari petinggi-petinggi perusahaan, dari pemerintah, dari public figure atau dari selebriti. Jadi nanti segala macam ilmu itu bisa kita pakai untuk kemudian diterapkan di komunitas yang sudah kita dirikan atau yang sudah kita jalani meskipun bukan sebagai ketua misalnya, atau juga dalam kehidupan pribadi, karena topiknya tuh berbagai macam banget. Nggak cuma leadership, tapi juga how to manage school life, how to balance school life, college life, terus how to, apa lagi ya, ada juga topik-topik tentang public speaking, manage keuangan, dan soft skill lainnya gitu, yang nggak cuma bermanfaat buat komunitas doang, tapi buat diri kita sendiri juga itu bermanfaat banget. Pastinya pengen kan dapat beasiswa, dan alasan gue kenapa pengen dapat karena ingin ngebanggain orang tua. Kenapa pengen ngebanggain orang tua? Karena kewajiban gue saat ini cuman belajar, dan cuman itu yang bisa gue kasih kepada mereka gitu. Dan dengan adanya beasiswa ini juga malah membuat gue lebih ada pressure di mana gue harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan gak boleh lengah dan harus lebih belajar lagi dan lagi. Karena yang pertama jujurnya karena kondisi finansial kan, waktu itu ayahku udah pensiun dan ibu cuma ibu rumah tangga. Dan kayak aku bilang tadi, awalnya pengen kuliah di Aceh aja, nggak ada keinginan buat kuliah di daerah lain di Indonesia, apakah di Jawa atau di mana gitu, apalagi keluar negeri. Jadi kalau keinginan yang aslinya itu kuliah di Aceh, terus cari beasiswa sambil kerja, kayak kerja sampingan gitulah atau part time di swalayan terdekat ataupun di mall jadi kasir ataupun apapun itu. Tapi begitu lihat informasi beasiswa ke sana, kebetulan beasiswa ke sana itu bukan cuma beasiswa yang lihat dari nilai akademik aja, karena nilai akademik aku juga nggak bagus-bagus banget. Mungkin dilihat dari keaktifan juga kan di beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Dan begitu baca itu, aku pikir kayak, kayaknya kenapa nggak dicoba gitu kan. Jadi nekat nyoba, dan lucunya itu waktu tahap terakhir beasiswa itu kan tahap wawancara ya.
Jadi kan kita ngobrol tuh, kita ketemu ada sekitar 11 entah 10 orang sama-sama aku. Terus kita kayak ngobrol, perkenalan diri, prestasinya apa-apa aja. Waktu itu aku dengar-dengar dari para peserta yang lain, mereka ada yang juara olimpiade, ada yang juara ini, juara itu tingkat nasional, ada yang udah keluar negeri. Cuman aku pikir waktu itu apalah aku kan kayak cuman bermodalkan sertifikat seminar ataupun ikut-ikut acara sosialisasi, dapat sertifikat dikumpulin plus dapat nasi kotak gitu kan sama uang transport kalau ada. Jadi modalnya sebenarnya keinginannya itu keinginan karena kondisi finansial. Jadi memang kayak oh ini harus dapat, kalau nggak dapat ntar susah survive-nya. Dan modal nekat satu lagi gitu. Dan satu lagi tadi apa pertanyaannya? Gimana cara mikirnya kalau itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin? Iya. Kalau dimanfaatkan sebaik mungkin, kalau beasiswa ke sana itu kan targetnya untuk para penerimanya kayak mereka bisa dapat nilai akademik yang bagus dan juga punya kegiatan ekstrakurikuler yang bagus biar bisa jadi calon pemimpin masa depan gitu-gitu kan. Tapi kalau aku malah kenyataannya sekarang memang iya kan punya visi ataupun punya tujuan kayak oh dapat beasiswa, ntar kuliahnya akademiknya harus bagus, harus aktif di kegiatan ekstrakurikuler juga. Cuman ya hidup berjalan banyak yang terjadi. Nilai akademiknya juga nggak terlalu memuaskan ataupun membanggakan banget, tapi udah kerja keras banget. Tapi kegiatan ekstrakurikulernya insya Allah lah lumayan bagus. Jadi kalau untuk pertanyaan itu sebenarnya kita lihat ke diri sendiri sih, apakah hal-hal kayak gitu itu memang bisa kita lakuin atau enggak. Maksudnya gimana cara bilangnya ya? Kayak sebelum kita masuk kuliah kan kita pasti bilang, oh nanti pas masuk kuliah harus dapat nilai yang bagus, harus aktif kegiatan di ekstrakurikuler ataupun harus ikut student exchange ataupun semacamnya. Tapi begitu kita masuk kuliah, mungkin kita lebih ngerti tentang kehidupan dan kita lebih ngerti mana yang harus dikerjain, mana yang enggak, mana yang bisa dan mana yang ditunda dulu. Jadi pada akhirnya kalau aku memanfaatkan beasiswa sebaik mungkin yalah dengan kita coba bantuin orang. Kalau kayak aku bilang tadi kan, kondisi finansial aku sebelumnya nggak begitu baik, begitu udah dapat beasiswa, terus nyampe di sini, aku lihat ada teman-teman yang mungkin kondisi finansialnya nggak begitu baik, kayak makan harus ngitung-ngitungan, ada juga yang sebelum makan harus buka Google dulu berapa rupiah dan ke ringgit. Jadi kayak kadang kita makan bareng. So gitu sih, memanfaatkan beasiswa sebaik mungkin dengan cara menurut aku bantuin orang ataupun bantuin ngajar, apapun itulah. Yang penting kita bisa berkontribusi baik ke hidup orang. Dan juga keterampilan. Apalagi kemarin kan kita di masa-masa MCO lagi baru mau mulai PPI TV Malaysia. Gue akhir-akhir ini aktif juga join di beberapa organisasi